Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Alexander Kevin Gaetan Silvano dengan NIM D112021-03209, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Dianus Pantoro Semarang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 di Indonesia sendiri sudah resmi diberikan secara bertahap pada Rabu 13 Januari 2021. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi ini, bertujuan sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus COVID, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari bahaya penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang dan tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawanya dan akan tahu bagaimana cara melawannya. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Berikut adalah contoh efek samping umum yang dialami setelah menerima vaksinasi. Rasa pegal pada area suntik, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot-otot sendi, menggigil, dan diare. Lalu terdapat beberapa tujuan utama diadakannya vaksinasi COVID-19, antara lain yang pertama membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, yang kedua menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, khususnya lembaga dan institusi kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Berikut tadi adalah penjelasan singkat mengenai vaksin COVID. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanyakan tanggapan terhadap masyarakat setempat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kevin, mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Dianus Pantoro Semarang. Apakah boleh meminta waktunya sebentar, Mbak, untuk melakukan wawancara? Iya, boleh, silakan, Mas. Maaf, dengan Mbak siapa? Nama saya Eva. Oke, Mbak Eva, apakah sejauh ini sudah tahu tentang apa itu vaksin COVID-19? Setahu saya, vaksin COVID-19 itu merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ya. Itu program dari pemerintah dan juga vaksin COVID-19 itu bisa meningkatkan imun. Oke, baik. Untuk Mbak Eva sendiri, apakah sudah pernah terpapar virus COVID selama pandemik ini? Bersyukurnya saya belum pernah ya, sejak awal pandemi hingga kini belum pernah terpapar virus COVID-19. Kan Mbak Eva belum pernah terkena virus COVID-19 nih. Apakah sebelum-sebelumnya Mbak Eva berminat untuk melakukan vaksin? Kebetulan saya sudah melakukan vaksinasi, sudah vaksin yang kedua juga. Kemarin susah nggak ya buat Mbak Eva mendapatkan vaksin itu? Dari pengalaman saya kemarin, saya kesusahan buat mendapatkan info mengenai vaksinasi. Pertamanya saya sudah mencoba melalui laman web yang dari pemerintah. Sudah coba daftar di situ, tapi lama mendapatkan konfirmasi jadwal, sedangkan saya kan juga butuh untuk vaksin. Lalu saya mencoba mencari-cari lagi dan akhirnya dapat di Karyadi. Saya vaksinasi mandiri di sana. Oke, baik. Apakah Mbak Eva dan orang-orang di sekitar Mbak Eva tetap melakukan prokes setelah mendapatkan vaksin? Iya, di lingkungan saya, maksudnya di rumah kebetulan keluarga saya juga sudah melakukan vaksinasi, ayah ibu sudah melakukan vaksin, adik juga. Jadi di rumah kami melakukan prokes, tetap melakukan prokes, keluar rumah juga melakukan, saat bekerja dan juga saat berada di tempat umum tetap melakukan prokes. Prokesnya itu kan 5M ya. Yang pertama itu memakai masker. Lalu yang kedua menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter. Yang ketiga mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi mobilitas, sebisa mungkin semua pekerjaan dilakukan di rumah kalau bisa. Kira-kira itu. Oke, selanjutnya apa ya alasan Mbak Eva untuk melakukan vaksin COVID-19? Alasan saya melakukan vaksinasi COVID-19 itu untuk melindungi diri
agar tidak terkena penyakit COVID-19 ya tentunya, dan juga melindungi keluarga yang di rumah, jadi saling melindungi. Lalu juga itu kan merupakan program pemerintah, jadi kita harus melakukannya demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan juga saya melakukan vaksin itu karena peraturan di tempat kerja mewajibkan semua karyawannya untuk vaksin. Dan juga ini mas, kan kalau kita keluar-keluar itu ke tempat seperti supermarket atau tempat umum ataupun berpergian kayak naik kereta atau naik pesawat, itu kan memerlukan sertifikat vaksin. Oke, yang terakhir, apa harapan Mbak Eva setelah adanya program vaksinasi COVID-19 ini? Ya, harapan saya untuk program vaksinasi ini semoga semua masyarakat dapat mengikuti sehingga dapat saling melindungi diri, lalu dapat meningkatkan imunitas masing-masing, dapat mengurangi atau memutus penyebaran virus COVID-19, dan juga masyarakat meskipun telah divaksin tetap menjaga atau melaksanakan prokes. Oke, terima kasih ya Mbak Eva atas waktunya. Iya, sama-sama mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Kevin, mahasiswa dari Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Boleh minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara Pak? Semester berapa kamu? Semester 1. Oh, barusan. Iya. Dengan Bapak siapa? Sugeng. Oke. Sebelumnya Bapak Sugeng, apakah sudah tahu tentang vaksinasi COVID-19? Sudah. Bisa dijelaskan sedikit? Itu penyakit yang cukup mematikan, yang harus diwaspadai dan harus melakukan prokes kalau ingin tidak tertular. Apakah masyarakat Bapak menerima program vaksinasi dengan baik? Oh baik, harus itu, harus. Kira-kira berapa persen jumlah masyarakat Bapak yang sudah divaksin? Oh, kira-kira ya hampir semua dari anak-anak, bapak ibu, remaja, lansia sudah vaksin. Jadi aman ya Pak? Aman. Setelah divaksin, bagaimana perilaku masyarakat? Apakah tetap melakukan prokes? Mereka menyadari ya, harus melakukan prokes dan itu tuntutan dari pemerintah dan harus dilakukan. Apakah masih banyak acara seperti berkumpul? Kalau berkumpul nggak ada, tapi kalau kita ada acara pun dibatasi dan itu pun jaraknya harus paling sedikit 1 meter dan harus pakai masker. Apakah program pemerintah ini sudah efektif untuk melawan pandemi ini menurut Bapak? Saya lihat cukup efektif karena dilihat kan banyak penurunan, kecuali kalau masyarakatnya bandel. Tidak mau divaksin gitu ya? Satu, tidak mau vaksin, kedua, tidak menuruti prokes. Nah, itulah Harapan Bapak ke depannya untuk program vaksinasi ini? harus dilanjutkan terus gitu. Apalagi sekarang sudah ada varian baru. Nah, vaksin yang kedua harus dilanjutkan vaksin ketiga dan itu mutlak supaya kita semua tidak terjangkit dengan varian yang baru. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali.